Bukan pencapaian yang mudah menjadi perwira militer di luar negeri. Namun hal itu bisa dibuktikan oleh Rosita Arwan Baptiste yang kini berpangkat Letnan Kolonel atau Letkol di Angkatan Darat Amerika Serikat. Perjalanan hidupnya menjadi inspirasi bahwa kesuksesan tidak bisa diraih dengan instan. Dalam wawancara dengan VOA Indonesia di akun YouTube tersebut, Rosita bercerita awal mula ia merantau ke negeri Paman Sam. Lantas, bagaimana perjalanan hidup Rosita sampai bisa menjadi Letkol? Lulus dari jurusan Perdagangan Internasional Universitas Sumatera Utara, perempuan berdarah Batak itu sempat menjadi wartawan di salah satu media ekonomi Indonesia pada tahun 1997. 3 tahun kemudian, ia pindah ke Amerika Serikat mengikuti sang suami yang merupakan tentara dan warga negara Amerika Serikat. Kecintanya terhadap dunia jurnalistik membuat Rosita ingin bekerja lagi sebagai wartawan di Amerika. Sayangnya terhambat karena ia belum menjadi wartawan di Amerika sebelumnya. Namun Rosita tidak menyerah begitu saja. Ia kemudian bekerja sebagai kasir di Burger King selama 3 bulan. Walau tidak ada pelanggan, ia tetap harus bekerja membersihkan meja hingga toilet. Berhubung suaminya bekerja sebagai tentara Angkatan Darat Amerika Serikat, ia didukung untuk melamar kerja di militer Amerika Serikat. Rosita sama sekali tidak terkendala oleh tinggi badan yang hanya 149 cm. Bukan karena tinggi badan, ia gagal karena tidak lolos passing grade saat mengikuti ujian tertulis. Setelah 30 hari kemudian, ia mengikuti ujian dan berhasil lolos. Jadi selama 30 hari itu saya belajar lagi dan akhirnya lolos pungkasnya. Meskipun usianya sudah menginjak 34 tahun saat pelatihan, tetapi Rosita tidak menerima perlakuan yang berbeda. Ia tetap mendapatkan pelatihan fisik yang cukup keras saat menjalani sekolah mekanik. Tidak ada pengecualian untuk perempuan dan laki-laki. Karirnya semakin gemilang di dinas militer Amerika Serikat. Rosita pernah ditempatkan di Jerman selama 4 tahun. Setelah itu beliau dikirim ke Irak dan Kuwait. Dirinya menjadi perwira letnan 1 yang membawahi banyak anak buah. Berada di zona rentan perang membuat dirinya harus memakai pakaian pelindung secara lengkap, dari helm anti peluru, rompi anti peluru, dan selalu membawa senjata. Musuh bisa mengancamnya kapanpun dan dari manapun, sehingga ia harus siaga setiap saat. Setelah menunggu cukup lama, Rosita dan suami dikaruniai anak pada tahun 2009. Awalnya dirinya sempat disangka ingin menghindar dari penugasan, tetapi ia menjelaskan kepada pihak dinas militer bahwa ingin memiliki anak. Ketika anaknya lahir, Rosita berusia 41 tahun dengan pangkat Letnan 1. Setelah itu Rosita terus naik pangkat dan menjadi warga negara Amerika Serikat. Namun, bukan berarti ia tidak mencintai Indonesia. Sejak anaknya lahir, dirinya terus mengenalkan dengan bahasa Indonesia. Rosita mengaku sangat mencintai budaya Indonesia.